Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Pengakuan seorang Rangga Mowela. Jadi selama kenapa sih? Nggak mau, gue terusin aja. Ketika sebuah judul besar ya, Tahu. pengakuan sebuah Rangga Mowela. Iya emang itu lagi. Serius banget sih lo. Itu menuju Habibi tahu nggak sih? Ih ngerusak aja deh. Tapi gue nggak mau dikat-kat ulang deh, biarin aja. Ini emang begini kalau stigma mereka. Lu Fanny Rose. Deh, kayak Fanny Rose, jujur. Enggak, tapi kan itu buat hooker gitu Kamu- loh. Sorry, kamu Ruben Onsu ya? Bukan, Sarwenda. Itu kan yang lo mau denger dari mulut gue. Iya. Itu kan. Iya. Enggak, tadi gimana? Akhirnya beneran keluar. Lu sign out atau lo walk out atau lo resign? Kan gue udah bilang. Belum, Jadi gue belum. nggak ikut kontrak label yang baru gitu karena memang gue sudah ada kontrak di akhir 2019 dengan beberapa pekerjaan di 2020. Gini, kalau kayak gitu tuh nggak bisa menjelaskan lo keluar atau enggak. Lu cuma tidak ikut. Iya kuy, aduk aja es batu kedengeran banget Bunyiin nih di aja. suara. Emang kedengeran ya? Mic-nya kan Kedengeran. sensitif. Heeh. Kayak hati lu yang sensitif. Au. Ini bukan ASMR ya, ini podcast. Enggak, berarti bentar lu bukan cuma tidak ikut. Lo akan bergabung kembali nggak sama Smash nantinya? Ya kan kita nggak tahu kedepannya kayak apa ya. Maksud Jor. lo bilang kalau Smash belum tentu ada ke depan. Ya kan kita nggak tahu ada pekerjaannya atau enggak, ada label yang kontrak baru lagi atau enggak. Oh my god. Ada orang yang mau hire pekerjaan atau enggak, kan kita nggak tahu 2 tahun kemudian seperti apa gitu. Tapi memang jadi anak-anak tuh bilang gini, ya udah deh lu cuti, anggap aja cuti dulu gitu. Oh, jadi karena gua nggak ikut di kontrak dan dengan label yang baru di single yang baru dan nyanyi single yang baru juga gitu. Tapi hubungan lo gimana Baik-baik sama anak-anak? aja. Lah kemarin juga gua ngucapin ulang tahun Kepo gue. ke yang Iya. lain. Iya. Masih ada grupnya juga Masih? di chat. Gue masih suka Masih ada di dalamnya. Masih ada lah. Oh. Ya mereka juga punya kali chattingan yang cuma berlima kali ya. Iyalah. Ya iya Itu dong. cuma- Ya itu enggak. cuma- itu cuma nggak enak Kalau aja. buat pekerjaan masa ada gue Tapi masih ada nggak nggak? ada. Tapi masih ada nggak grup yang ada Morgannya? Nggak ada. Atau lo bikin grup berdua Morgan jadinya? Kan lo sama-sama gak di Smash lagi berdua. Iya Gimana? banget berdua ya. Setuju Iya nggak? bener sumpah. Iya kan? Duo. Di X. Para X. mantan say. Serem banget. Lo kenapa enggak? Duo X. Kesannya telur Jadi ya kayak kalau telur. duo ek. Enggak motor, Motor. dong. Halo. Dia mau jadi Nggak anak trek-trekan. Oh. Sorry. Ribet. Enggak. Kalau anak trek-trekan cuma Rio yang bisa. Ih dia mah bukan trek-trekan tau. Rio de Janeiro maksud gue. Dia tuh apa sih? F1 ya? Kayak Oli dong ya? Apa? Licin. Oh. Belut kali ah. Ini nih. Balik lagi coba ke Smash jadi Gimana? antara Rangga dan Ke Morgan. gue udah jawab. Emang lu udah jawab? Udah. Tapi lu sama Morgan masih kontak-kontakan gak? Ya enggak lah. Sama sekali? Enggak. Sama sekali? Berantem, sekali enggak. putus total. Kagak berantem. Ya, Kenapa? gini loh. Dia gini kuy. Ini gue belain ya Rangga. Ya Rangga tuh teman gue. Kita mungkin kenal belum lama tapi kita cukup dekat dalam dunia. Udahlah Jor, gue kalau yang belanja awal-awalnya kayak gini gue atau- nggak percaya. Enggak, Kita tapi kenal udah lama, udah. Iya, Cuma iya, intinya awalnya gini. lu baik-baik, ujung-ujungnya nikam juga. Enggak, intinya gini, Rangga itu mungkin gak berantem, tapi mungkin mereka berdua Rangga dan Morgan itu tidak ingin tahu kabar satu sama lain sampai gak follow-followan. Jadi, lo Follow-followan juga enggak? LLGG, Apa tuh? lo gue. Halo, begitu. Loh, Follow-followan kalau- juga gini, tidak. kalau nggak follow-followan itu bukan berarti kita bermusuhan loh. Bener. Tapi kita tidak ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kehidupan pribadinya, apa kabar terbarunya dari dia. Demi Allah ya gue kan? nggak kayak begitu ya. Ini kan gue cuma mendeskripsikan apa yang ada di kepala gue. Sumpah, gue bukan begitu. Tapi gimana dong? Jadi kalau kamu gimana? Enggak, emang waktu itu kan dari awal si mantan personil itu keluar dari Smash, memang dia kan nge-unfollow kita-kita semua gitu. Terus memang mungkin dunia gue juga beda sama dia. Dia kan di perfilman, gue kan di pertelevisian. Jadi memang nggak pernah ketemu gitu. Lu pernah selama di dunia pertelevisian nih, kan Yes. lu bawa acara gosip. Ha-ha. Sering kena bully netizen nggak sama kayak misalkan nih sama contohnya Smash Blast. Ha-ha. Mungkin yang dulunya lovers lo bisa jadi haters lo. Alhamdulillah enggak sih, mungkin karena kelakuan gue nggak aneh-aneh ya. Dan gue juga jarang ngejawabin haters yang ada di sosial media. Kalau ada gimana? Ya gue blok aja, nggak peduli. Oh. Gue hapus, gue blok.
Karena gue tuh orangnya tuh tipenya gue tuh kayak pengen positif gitu. Semuanya yang gue lihat tuh positif. Jadi outputnya juga positif. Kecuali COVID Iya. ya enggak, negatif-negatif aja loh. Ya iya dong. Coy. Iya Yuki kan? juga harus negatif loh, jangan positif. Hamil dong kalau positif. Ya iya, maaf dong kan. Iya, harus negatif. Iya, negatif Iya. pokoknya yang Kalau gitu-gitu belum negatif. menikah negatif. Harus. Iya, oh harus. udah mulai tengah malam ya ini pembicaraannya ya. Padahal masih maghrib pun belum Memang gitu. betul ya, Iya. emang sengaja ini kita syutingnya sebelum maghrib. jadi Oke, bisa kan, bener, ya bener, kan? bener. Kuy, lu Apa, kuy, apa, ini apa, belakangan ini 2020 kerjaan ini apa yang kepending sih sebenarnya di tahun 2020? Kalau Rangga kan memang kita udah lihat nih seliweran di reality show, terus di apa gosip show, gosip gitu kan. Kalau lo Gue 2020 syuting terganggu karena syuting di ada film yang stop. ketunda nggak? Film ketunda ada pasti. Terus sama kemarin sih sebenarnya pas Februari itu harusnya gue premiere Pretty Little Liars kan di Jakarta sama di Malaysia. Tapi itu semua ke stop semuanya Februari. Jadi mereka dari Februari mereka postpone ke Maret. Maret ternyata ada COVID. Terus habis itu postpone lagi ke April. Ternyata COVID emang hal yang serius. Jadinya tadinya mau premiere ya udah kayak gini physical gitu. Jadi semuanya by online. Jadi kita premiere, terus habis itu press conference, terus habis itu launching dari trailer dan episode satunya Pretty Little Liars, itu semuanya by online. Itu series ya? Series, iya di Viu itu. Oh. Gitu. Versi Indonesia loh, keren nggak? Yang Asian Yuki remake-nya Kato Pretty loh. Little Liars. Oh gitu. Siapa aja pemainnya? Ada Anya Geraldine, ada Valerie Thomas, terus ada Cindy Huang, dan ada pemain dari Malaysia namanya Eka Farhana atau Farhana. aku Aktornya? lupa. Aktornya ada Tara Budiman, terus ada Julio Parangkuan, terus ada Mbak Wulan Guritno juga, ada banyak sih sebenarnya karakternya, soalnya banyak dan karakternya juga semuanya penuh misteri dan penuh apa rahasia-rahasia juga, dan pastinya yang penampilan yang paling tunggu-tunggu adalah penampilan dari Yuki Kato sendiri ya. Iya, karena Yuki Kato di situ sangat apik bermainnya ya. Inilah kalau punya temen dua-dua punya kepribadian beda gitu ya, dua-dua juga sekarang ini menggeluti dunia entertain yang iya beda dong, kepribadiannya beda. Kalau Rangga itu mungkin 247 kali sebutannya ya, dipanggil ntar dia nyaut, kalau ditelepon balik. Kalau Yuki udah ditelepon di WhatsApp, di SMS dia juga bodo amat, dibalas aja enggak, boro-boro telepon balik, halu lo ditelepon balik sama Yuki. Bener. Iya. Masa sih? Bener, jadi itu kan dua kepribadian yang beda. Yuki lagi film, Rangga dari dunia gosip. Yuki tadi udah bilang nggak tentang gimana apa Pretty Little Liars-nya dia. Pretty Little Liars. Di dunia pergosipan lo kira-kira kalau lo harus julitin teman lo, apa yang mau lo julitin? Yang mana nih? Yuki Kato, entah mungkin Yuki Kato atau mungkin dari omongannya dia yang tadi. Iya dong. Gua. Lo kan tiap pagi kan ngegosip kan? Kalau lo harus ngejulitin gue dan Yuki, apa coba yang mau Coba lo- mau lo julitin? coba. Ngejulitin. Iya. Julit. Iya dong. Oke, topiknya. Misalnya Tapi gue ya. ntar ya Apa harus aja? digarisbawahi dulu. Sebenarnya acara gue tuh bukan acara julid loh, tapi memberikan. Gue nggak bilang acaranya, elunya kali. Enggak, itu kan menyuguhkan fakta-fakta terbaru dari selebriti Indonesia. Iya, memang betul. Ya udah berarti Dan gue kalau tuh gitu. bukan tipe yang julid ngebawainnya. Lu tipenya gimana? Gue tipenya tuh yang baik hati dan tidak sombong. Bapakmu budiman ya? Tapi menerkam. Coba dong Coba kalau dong misalkan. terkam. Coba Coba gue Yuki, tadi Yuki. yang news tadi gue ada Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Misalkan lo pengen menjulitin teman lo sendiri, coba gue sama Yuki apa yang mau lo julitin sekarang? Yuki Kato ya? Iya. Ini lagi disaring nih sebenarnya sama dia. deg-degan ya gue. Lagi gue juga kan. Sebentar ya. Apa? Yuki Kato karakternya di Pretty Little Liars menjadi wanita yang hilang-hilangan kan ya. Gimana mau dapet cowok kalau misalkan di WhatsApp aja hilang-hilangan. Ya lo udah rubah sikap lo sih kuy. Cheers guys. Iya kan? Resolusi gimana mau terwujud kalau misalkan masih hilang-hilangan. Ya Ya ganti kan? HP aja kalau mau resolusinya bagus, Percuma, kameranya. percuma. Cari yang megapikselnya tinggi. Percuma. Kebanyakan ngerawat wajah sih lu. Sorry, perawatan wajah penting kali kan. Sorry, brand ambassador. Lu juga brand ambassador. Iya juga. Ih, gue yang punya brand. Iya juga sih, benar juga.
sombong ya konsepnya di acara ini ya. Seneng deh aku. Iya dong. Riak Kayak di gitu. sini tuh Iya konsepnya dong. kayak bisa dilihat gitu ya, kayak kita tuh membanggakan satu sama lain. gitu. Memang, padahal mereka nggak pernah tahu betapa susahnya kita dulu. Betul. Kita mau cerita. Betul. Ini kita Ya mau Allah, cerita. ya Betapa Allah. susahnya kita dulu. Jadi mungkin Rangga yang paling ini Rangga yang oh my god Jordi, gue masih ingat lu dulu pengen beli tas aja mikirnya ribuan kali sampai nanya, sampai kita tuh bertiga punya satu account Instagram suka beli ini tas-tas bekas, tahu nggak? Tas-tas bekas di Instagram, iya nggak sih? Yuki inget gak pengen beli Pre-love bag gitu pengen beli, loh. Yuki pengen beli sepatu Valentino. Iya. Dia mau ada acara premier apa. Terus kita ngeliatin Iya. kan, kuy, masa manik-maniknya ada yang hilang satu, kuy jangan lo beli kuy. Ingat gak sih? Tapi itu murah banget, yang penting kan buat gaya aja kan kayak dang gitu, yang penting punya, paham gak sih waktu itu tuh? Bener. Sumpah. Time flies ya guys ya. Time flies. Gak salah juga ya kalau ada orang yang mau beli pre-love gitu nggak masalah. Nggak Ini kan kita apa-apa. mengingat masa lalu kita. Memang nggak apa-apa. benar. Kalau kita waktu itu kebanyakan gaya, nggak sanggup sebenarnya. Cuma kita paksa-paksain, iya kan? Iya. Memang ada orang memang yang kayak sekarang juga ada banyak orang yang demennya tuh barang-barang apa namanya vintage kan. Vintage, Itu yes. lebih apa namanya lebih mahal malah harganya. Tapi menurut gue justru buat orang atau yang lagi pada nonton gitu ya, lagi dengerin, justru menurut gue oke-oke aja sih kalau misalnya untuk kita konsumsi barang yang branded, tapi ya udah yang penting gue punya aja, gue know how it feels, mendingan pre-love aja dulu daripada mendingan pre-love beli. atau palsu? Pre-love lah. Kenapa Of emang course, maksud lo? pre-love. Emang kalau orang pakai barang palsu gimana? Kayak maksudnya kan punya rasa beda rasanya nggak sih? Ya kan dipakai bukan dijilat. Iya Kan bener. Dipakai kan ada rasanya. Oh, rasa baru gitu. Oh, rasa asli gitu loh. Oh gitu. Tapi Kayak dari sudut punya- pandang aku yang juga Oh iya, desainer dan Fashion. punya brand. Coba. Apa brandnya waktu itu? Ejeh. EJ. Kenapa? Muse-nya Yuki Kato loh waktu Hai, itu pernah guys. jalan Penontonnya Jordi Onsu Jordi loh. Onsu loh Keren. datang. Men, Luar biasa keren. nggak? Front row. Front row. Barisan pertama. Ya, menghilangkan kaki, membawa clutch, disuruh-suruh tuh sama dia tuh. Emang mesti begitu Jor kalau nonton fashion show. Gue manut aja, iya siap. Gue Jordi bukan boneka. Andai kan gue bisa nyanyi itu ya zaman dulu ya, mungkin gue nyanyiin kali nggak depan lo. Tapi itu sudut pandang lo mengenai barang palsu gimana Iya, Rangga? enggak, maksudnya- Rangga ini kan soalnya fashionable. Palsu dan pre-love. Maksudnya gini loh, kalau misalkan orang tuh menciptakan barang tuh kan nggak seketika jadi gitu lah. Ya istilahnya Jordi juga menciptakan ayam geprek nggak seketika jadi gitu kan. Kita semua ada prosesnya, bikin baju juga ada prosesnya. Yeah. Nah dengan kita membeli produk itu yang asli, itu kan berarti kayak seolah-olah kita juga menghargai dan respect dengan apa yang sudah orang pikirkan dengan matang-matang gitu, daripada kalau lo beli palsu lagian ngapain juga Iya, gitu. sumpah ini tuh sama aja halnya kayak misalnya gue syuting capek-capek film kayak atau sinetron atau apa, kalau Dibajak. ujung-ujungnya dibajak, Yes. lo beli CD bajakan atau enggak nanti aja lah paling juga tayang di YouTube, ya nggak gitu bos sistemnya, lo harus nonton Kalau di begitu bioskop. Tuhan mengampuni klinik kecantikan perubah muka. Gitu. Kenapa? Kenapa? Kan dia capek-capek bikin manusia, hewan dan tumbuhan, terus dirubah-rubah mukanya dilancip-lancipin. Kalau itu namanya kurang bersyukur kali ya, atau gimana? Ayo, apa pandangan kalian? Ya benar juga sih. Ayo. Terhadap itu ya. Iya dong. Tapi kan tergantung dong. Kalau kita bekerja di dunia entertainment nggak masalah. Tuh, iya gue lagi yang salah, ya, Ya kan? Kamera tuh bikin naik loh 50% ya kan. Jadi kalau dagu agak dilancipin nggak apa-apa. Biar Emang nggak lu pernah double dilancipin? chin. Enggak pernah kan? Nggak pernah. Tuh, lu emang pernah ada yang pernah dirubah nggak di muka? Nggak pernah gue. Tapi kayaknya kalau itu tuh balik lagi ke kepribadiannya masing-masing ya. Kayak maksudnya bukannya menyalahkan ciptaan Tuhan atau genetik kita tuh kayak gimana. Cuma kayaknya itu kan balik lagi ke personality orang. Kalau misalnya dia tidak percaya diri atau mungkin dia merasa mungkin kalau gue ada sedikit upgrade di muka gue, mungkin gue akan lebih percaya diri untuk menghadapi orang-orang kayak Iya gitu. sih. Tapi Dan ya minusnya kayak dia nggak bersyukur sama apa yang dia udah punya dan dapetin dari kedua orang tuanya dan dari Tuhan. Perawatan apa yang paling ekstrim yang pernah lo lakuin? Yang paling ekstrim. Iya. Facial ekstrim nggak? Ya bisa buat sebagian orang mungkin Facial ekstrim. ekstrim ya? Sambil naik skateboard kali facialnya. Ekstrim atau naik jet Oh jet ski? coaster kali ya. Gini coy. Sambil facial mbak-mbaknya juga ikutan di kanan kiri. Apa perawatan yang paling ekstrim? Paling ekstrim gue kayaknya paling ekstrim. Perawatan paling ekstrim kayaknya nggak ada yang ekstrim banget. Palingan kalau misalnya kayak pijet badan gitu ya. Kalau pijet badan paling gue suka, kalau misalnya gue datang ke tempat mana terus dia ada sesuatu yang aneh yang kayak bukan hanya pijet embok gitu. Nah gue biasanya suka cobain.
kayak entah pijetnya kayak dikurung di Kemudian daun-daun kemudian apa. Yuki Kato membuat semua laki-laki terdiam di sini. Kenapa? Ngomongin pijet tuh. Dia nggak sadar dia lagi ngomongin pijet dikurung-kurung. Kan pijet bro, kayak massage aja biasa. Itu biasa aja Itu nggak mah sih? biasa aja nggak Kemudian sih? masih Biasa membuat aja. laki-laki di sini semua terdiam ngomongin pijet. Ya berarti lulunya aja yang otaknya kemana-mana. Kan ini manusiawi. Iya, oke. Rangga, Gitu. perawatan apa yang paling ekstrim? Haifu gue pernah. Haifu apa tuh? Yang kayak di Kurus ya? biar tirus. Oh biar tirus. Karena kan gue cabi kan. Biar tirus pernah. Ya paling gitu-gitu aja sih. Tapi sebenarnya ya menurut gue gini loh, kalau misalkan kita perawatan wajah atau apa yang kita lakukan sama tubuh kita, itu kan hak diri kita kan. Betul. Tapi kalau kita malsuin barang itu kan hak cipta orang lain, ngerti nggak? Betul. Jadi beda case-nya, beda, nggak bisa disamain. Yang satu memang apa yang kita punya, yang satu yang milik orang lain kita buat Kreasi orang kreasi istilahnya orang kan kita gitu ya. palsuin, itu beda dong. Ada Oke, kita next copyright-nya. topik aja ya. Lagi Iya. viral nih kalau ngomongin masalah hak Iya, cipta oke, gue soalnya baik, ya. Ntar kan? panjang. Rame, ntar masuk Line Today lagi nih. Ntar preskon lagi. Preskon Aduh, lagi. capek deh. Jelasin mulu. Kayak Pak Guru gue. Kuy, kalau misalkan lo ditanya apa yang paling lo insecure? Kalau menurut gue lo tuh bola matanya pas ya. Wow, maksudnya mata Asian indah look, bola pingpong nggak? Mata indah bola pingpong. Terus hidung juga mancung, terus kasih. muka yang imut-imut, Terima kasih. gigi kelinci asli kan? Asli dong. Coba lihat tuh, kan kalau orang pada maksudnya di vinir-vinir. Gue. Makasih Gue lo. cuma ngelirik ke lo doang, kan gue juga hampir vinir waktu itu. Bener. Di Bangkok, inget gak? Gue sama Joshua, untung gue gak jadi. Oh iya hampir. Hampir, diracunin sama dia juga. Sana mumpung di Bangkok, di sana dikasih alamatnya tuh gue. Ya kan orang dulu belum musim vinir, gue udah vinir, dikasih tahu Ivan Gunawan tahu Iya, emang iya di juga. kliniknya dia. Itu Iya. yang di Thailand itu. Tapi sekarang udah di Indonesia, udah dibenerin. Oh. Lo apa yang paling lo insecurein, Koi, dari muka lo atau dari bagian tubuh lo? Misalkan rambut gue pengen lebih tebal atau nggak tahu gue. Kalau ngomongin insekuritas Ih, 2 agak jam deep nih lama deh. Sorry man, karena ini menurut gue hal yang lumayan sensitif sih buat Podcast diri ada gue. durasi lo, inget lo. Oh iya sorry, karena maksud gue gini, banyak orang-orang di luar sana kayak, oh udah public figure, otomatis kalau lo public figure lo cantik. Nggak Iya. begitu permainannya sayang. Kayak maksudnya semua orang punya insekuritasnya, punya Pasti, tidak rasa pasti percaya dong. dirinya Pasti dong, masing-masing. pasti. Nah, gimana ya kalau gue untuk bentuk muka sendiri, gue sebenarnya tipe orang yang kayak ya udah kayak gue menerima gue tuh kayak gimana. Tapi kemarin pas selama di karantina di rumah doang, gue sempet jadi stres gitu loh. Terus jadi kayak ngerasa kayak kayak kok gue jelek ya, kok gue gini-gini aja ya, kok kayak ada yang kurangnya. Mukanya si dia kok bagus ya, mukanya si ini bentukannya cantik ya gitu. Jadi punya rasa itu, jadi kayak sisi insekuritas gue tuh kayak muncul lagi gitu dan jadi nggak bersyukur, balik lagi ke situ. Dan apa yang pingin gue rubah, kalau positifnya sih gue nggak mau merubah apa-apa, tapi mungkin kalau di improve kayak misalnya nih gue mungkin lebih olahraga, karena itu kan bukan cuma gue ngerubah badan gue menjadi lebih fit, tapi gue juga bisa lebih sehat luar dan dalam gue. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue merubahnya untuk hal yang positif, gue rasa sih itu nggak masalah. Cuma yang pingin gue hilangkan adalah rasa insekuritas dan tidak percaya diri, yaitu kepribadian gue sih sebenarnya. Kayak perspektif pemikiran gue gitu. Sambil nongkrong nggak apa-apa ya, pegel say. Nggak apa-apa, Iya, nggak benar. apa-apa. Wow. Kalau Rangga? Kalau gue sih nggak pernah merasa insecure dan tidak percaya diri sebenarnya. Cuman memang kalau misalkan gue bisa membuat diri gue terlihat lebih baik, kenapa tidak gitu. Contohnya apa? Yang pengen? Contohnya ya karena di TV itu kita naik 50%, jadi kayak gue merasa kalau misalkan di close up itu muka gue gede, Penuh. gitu, penuh. Pipi gue tuh gede kan, memang pipi gue tuh cabi dari dulu, mau kurus mau gendut juga memang pipi gue cabi gitu. Nah sebenarnya yang bikin kita mungkin terkadang jadi insecure karena omongan orang sekitar kita. Betul. Iya kan, itu yang bikin kita insecure gitu. Kok lo, Iya, terus- kok lo cabian sih, kok lo Bener, gemukan gemukan sih. sih. Mungkin maksudnya mereka itu pengen nyapa, pengen Mungkin basa-basi basa-basinya kayak gitu. juga, tapi dengan cara Iya, yang tapi- salah sebenarnya iya. gitu. Sebenarnya mungkin karena itu hal yang normal untuk diomongin saat ketemu sama orang, jadi mereka berpikir kayak oh dengan ngomongin berat badan atau ngomongin look saat pertama kali berjumpa tuh adalah hal yang normal. Padahal kan sebenarnya enggak. Orang kayak punya rasa kayak
Bisa nggak ngomongin yang lain? Lo nanyain kabar gue gitu loh, jangan nanyain Apa omongan muka. orang yang paling menohok buat Yuki sama Rangga? Sapaan mereka Saat pertama kali. kali ketemu. Iya. Gendutan ya itu sih Lu? kalau gue. Lu itu ya? Paling nohok. Ya karena dulu gue kan ya bisa dibilang kayak 10 kilo lebih kurus dari sekarang ya. Jadi kayak memang mungkin yang paling terlihat tuh adalah pasti bentuk fisik gitu. Terus respon lo apa? Iya nih happy soalnya. Oh ya. Gitu. Karena pagi-pagi. Yes. Hah? Oh iya pasti happy. Kalau siang-siang panas, Mbak. Kalau Yuki apa omongan yang paling menohok? Pas pertama kali. Iya, sapaan mereka yang biasanya men, lu rude banget ngomong ini di awal sama gua gitu. First impression lo jelek banget di depan gua. Tergantung mood gue sih tapi jujur. Ya, yang Gimana paling ya? lo ingat apa? Apa ya, paling aneh banget nggak kalau misalnya kalau Rangga kan kayak kalau lu gendutan sih gitu ya. Iya, kalau lo? Nah kalau gue tuh kayak cuma kayak mungkin ini menurut orang kayak Yuki lebay banget gitu. Maaf ya lama ya. Iya. Cuma kayak gue ngerasa kayak jadi gini ya. Kemarin ada orang baru ketemu sama gue terus bilang gini kayak Yuk apa kabar lo? Ya ampun kok beda banget sih. Kok lo kurus banget sih sekarang? Kurus banget deh lo. Kurus banget sih lo. Kok kurus banget sih? Kok kurus banget gimana caranya? Kurus deh. Terus gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh jadi malah kayak Kepikiran. iya, terus kayak jadinya karena dia bilangin kurus terus, gue jadi nempel di otak gue bahwa gue harus kurus. Aneh nggak sih? Jadi kayak gue begah dengar itu karena menurut gue badan gue normal, kayak mungkin ada beberapa tempat yang gue ngerasa kayak ini besar gitu, tapi mungkin orang ngeliatnya kurus. Tapi karena mereka ngomong itu terus, gue jadi kayak bisa nggak nanyainnya kabar gue, jangan bentuk fisik, ini tuh bisa berubah. Kapanpun ini tuh bisa berubah, bisa tiba-tiba gue besar banget, bisa gue tulang doang, gue keriput apa gimana, itu bisa banget. Kayak bisa nggak nanyainnya kayak me, inside me, kayak how are you doing this PSBB, kayak are you okay, are you fine, are you happy, atau Kerjaan you know sekarang apa kayak gitu. ya Iya kan, kayak you can ask other things more than the physical things. Langsung dijadiin sebagai motivasi gak sih buat kalian? Kayak misalkan goalsnya tahun ini apa? Terus kan sama ngomongin perspektif yang kayak Yuki Iya. tadi bilang. Setiap masalah, setiap perkataan, setiap keadaan itu tergantung dari sisi mana kita mau ngelihat. Mau dari bad side atau dari good side-nya. Yeah. Nah, dengan itu juga kan maksudnya setiap orang juga berhak menentukan apa yang menjadi pola pikir dan apa yang akan dia jalankan selanjutnya. Yeah. Kayak gue misalkan mungkin gue juga orang yang ketika ketemu sempet jengah banget ketika pertama kali ketemu yang ditanya bukan gue, pasti Ruben mana? Iya. Nah, lu apa rasanya? Ditinggal, nggak dibawa-bawa. Gue bilang gitu. Ya gue bawa bercanda aja lama-lama. Bercanda Tapi jadinya. kan akhirnya gini, itu kan bisa kita rubah. Kita bisa Iya. lihat itu menjadi sebuah motivasi. Dimana kata-kata itu bisa kita terapkan di diri kita supaya ini bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Betul. Kalau misalkan Setuju. Yuki sama Rangga, goalsnya 2020 dari mungkin sapaan orang, dari mungkin omongan-omongan orang yang gak enak, apa sih rencananya di tahun 2020 ini? Ya kalau dari omongan yang tadi, maksudnya dari sapaan orang yang misalkan ngomong gue gendutan, ya akhirnya gue menerapkan, oh mungkin gue harus hidup lebih sehat ya. Biasanya gue konsumsi gula berlebihan, akhirnya ya sekarang jadi gue membatasi gitu. Terus biasanya mungkin gue minum yang manis-manis, sekarang minum jus yang memang manisnya dari buah gitu. Jadi yang lebih natural gitu. Jadi ya dipraktekin aja gitu, dan akhirnya kan terwujud juga, memang turun gitu. Ya motivasi sih, jadi motivasi aja gitu. Tapi bukan berarti kita harus ngikutin apa kata dia ya. Iya. Gitu. Iya. Kalau Yuki? Do whatever that makes me happy. Kayak gue kayak ya udah deh, lu mau ngatain gue apapun, lu mau ngomong kayak gimana, anggapnya positif aja. Mau dia cuma hanya basa-basi, mau dia beneran ngomongnya, atau kayak cuma angin lalu, kita yang dikasih itu anggap angin lalu aja, anggap kayak ya udah positive thinking aja. Kayak yang penting apa yang gue lakukan itu buat diri gue sendiri dan bikin gue happy. Karena menurut gue selama gue happy, kayak orang mau bersikap kayak gimana, kayak lo nggak bakal sakit hati dan jadi bad negative thoughts gitu. Menurut gue sih itu kayak ya udah hindarin aja orang-orang dan perilaku yang toxic. Pesan-pesan untuk
adik-adik penyanyi baru, mungkin ada boyband baru, ada pemain film baru, pemain sinetron Yes. baru gitu. Gue terakhir syuting tuh 3-4 tahun lalu gitu ya, kalau nggak salah ya. Bener. 3-4 tahun lalu gitu, syuting itu juga lupa gue syuting apa. Tapi terakhir gue sinetron tuh 4-5 tahun dulu, dan gue merasa bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi sekarang ini. Apa sih yang paling banyak berubah? Attitude. Ih, Yes. setuju. Dulu zaman dulu tahu nggak? Gue pernah dimarahin sama Tante Mer, syuting sama Tante Mer. Meriam Bellina ya ini Tante ya. Meriam Bellina. Iya. Gara-gara lupa nutup pintu. Coba diomongin. Di rumahnya nggak punya pintu ya? Tadi gitu. Dengan cadel Oh Tante iya, Mer. channel R, iya. Iya tante, maaf gitu. Dia menunjukkan sikap yang baik seperti apa, dan Iya. memang tidak orang yang gila-gila hormat juga. Tante Mer itu mengajarkan, dia nggak pernah marah kalau kita mungkin ada lupa skrip, terus Iya. dia malah menuntun, harusnya mood kamu dibawa kemana nih, kamu dibawa kemana, dia kasih tahu. Terus apalagi yang diajarkan, on time, Yes. tepat waktu, terus bagaimana kita berbicara sama orang yang lebih tua gitu. Nah, terakhir gue syuting gue tidak merasakan ada attitude itu yang sekarang diterapkan di lokasi syuting. Dari masalah waktu yang sering telat, udah gitu mungkin sikap mereka yang semau-maunya, merasa bintang. Padahal gue nggak tahu mereka siapa juga gitu ya. Merasa nggak sih Kuy? Kayak gitu? Merasa sih nggak? Merasa sih, karena gue juga pernah mengalami pribadi ya, syuting sama seseorang lah gitu. Cewek cowok, Cewek, penyanyi, no, pemain sinetron, pokoknya dia bintang YouTube. bintang YouTube Tapi ya. gue nggak mau sebut nama dan Oh, gue tahu. Gue juga pernah tuh sama dia. Kayaknya. dan apa ya, menurut gue mungkin karena eranya berbeda ya. Kita besar di era dimana kita harus berjuang mungkin. Iya. Kita ngalamin casting, Iya. kita Betul. ngalamin ketemu orang banyak, kru Iya. apa segala macam. Nah sekarang tuh sosial media tuh mempermudah orang untuk menjadi terkenal. Ya. Kayak YouTube aja lo bisa nge-vlog sendiri, cuma megang kamera sendiri, ngedit sendiri, masukin YouTube sendiri, akhirnya punya subscriber banyak. Betul. Akhirnya interaksinya tuh cuma satu arah gitu, ngerti nggak? Bukan dua arah. Timbullah sikapnya apatis jadinya. Yes, jadi ketemu orang ya jadi kayak cuek-cuek aja, nggak nyapa gitu. Dia nggak tahu kalau zaman dulu kita syuting sinetron sampai orang lighting kita salimin. Itu. Bener, Sumpah bener. iya. Nyokap gue tuh sampai Sumpah iya. salim ke semua orang. Gue kayak lebaran. Sumpah iya. Kita Lighting, properti, kameramen, astrada, Even sampai PU. sutradara. Sampai ke PU, balik ya Om, balik ya Om. semua thank you ya. Kalau Iya, kita udah terima selesai syuting kasih. kita ngucapin Iya, terima kasih ke semua pasti. kru. Itu kayak salah satu apa ya, Itu attitude bagian yang dari sopan santun Yes. aja gak sih sebenarnya? ya sebenarnya Kayak itu juga mungkin Padahal didikan ya, di rumah ya. kayaknya gue tahu siapa yang lo omongin. Padahal kan kakaknya juga dari dunia film dan Ya gue nggak mau Oh, sebut. jadi dia itu, tunggu. Kalau kalian penasaran, siapa sih YouTuber yang dimaksud sama Rangga Maulana? Mereka tidak punya attitude. Sekarang ini, Yuki Kato kayaknya habis ini mau mengungkapnya. Jangan Nggak, kemana-mana, nggak. ya. Jangan kemana-mana. Habis ini di Kakak Beradik Podcast part yang ketiga.